5, 4, 3, 2, 1, go! Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua jenis maksiat. Yang pertama, maksiat yang bersumber dari syahwat, seperti mencuri, memaki, minum khamar. Maksiat jenis ini disebutkan yurja gufranuha, sangat besar kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maksiat yang bersumber dari kesombongan, seperti mudah menyesatkan orang dan merasa paling benar. Maksiat jenis ini la yurja gufranuha, sangat sulit untuk diampuni, karena biasanya si pelaku tidak sadar jika dia sedang bermaksiat. Kisah iblis laknatullah memohon tobat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laits As-Samargandi, wafat pada tahun 373 Hijriah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Ajazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah, seperti diketahui marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Dikisahkan, iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, engkaulah yang dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedangkan aku seorang makhluk yang biasa, yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku. Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa merasa gembira bahwa beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, iblis laknatullah adalah makhlukmu, ia akan bertobat, maka terimalah tobatnya. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, dia tidak akan bertobat. Tapi Musa berkata, ya Rob, dia minta taubat. Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa. Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Nabi Adam alaihissalam. Maka aku akan menerima taubatnya. Hadirin yang dimuliakan para YouTubers, netizen yang dimuliakan Allah. Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong sekali seraya berkata, aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana mungkin aku akan sujud sesudah kematiannya? Lalu iblis laknatullah berkata, hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhanmu, maka kini engkau berhak mendapatkan hadiah dariku. Maka aku akan berpesan kepadamu dengan 3 perkara, 3 hal, yaitu yang pertama, pesan iblis kepada Nabi Musa. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darahmu. Yang kedua, pesan iblis kepada Nabi Musa. Ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak cucu Adam, mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak-anak keluarganya serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang perjuangan. Yang ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya. Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud dikarenakan sifat yang sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh umat manusia itu. Semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat-sifat marah yang diwarisinya. Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.